aku akan menjelaskan tentang dewasa dewasa saat masih kecil, saat peran orang tua ini memainkan anak-anaknya. Ya, aku tidak terlalu ingat bagaimana masa kecilku terjadi saat orang lain mengingat liburan bersama keluarga. Aku hanya ingat masa kecilku dipenuhi dengan berbagai tugas. Yang pertama, yaitu merawat dan menjaga ani-aninya saat bapak dan ibu meninggalkan kami. Yang kedua, menjadi penegah jika mereka berdua senang berkarya hemat. Luar biasa banget. Kemudian yang ketiga, mengambil alih sebuah urusan rumah karena papa dan ibu mengabaikan kami. Nah, orang-orang ya selalu memujiku sebagai kakak yang pintar, rajin, baik, sangat bertanggung jawab atas ani-aninya. Nah, padahal saat itu yang aku rasakan hanya lelah dan tertekan atas berbagai tanggung jawab. Nah, aku harus terus-terusan mengalah, menaklukkan orang lain, maka berpura-pura baik-baik saja, sekalipun papa dan ibu tak menghargai usahaku. Nah, selanjutnya, meranjak dewasa, aku mulai menyadari jika istilah yang tepat untukku saat itu adalah seseorang anak yang dipasang dewasa oleh keadaan. Nah, tanggung jawab itu bukan milikku dan tidak seharusnya untuk anak seusiaku. Tanggung jawab itu milik orang tuaku. Nah, saat mengingatnya, aku merasa semakin sakit dan marah atas perlakuan kedua orang tuaku. Nah, kamu wajar kok marah ketika mengalami parentification. Nah, apa itu parentification? Nah, kondisi ketika seorang anak dipaksa untuk mengambil perawan orang dewasa, misalnya tanggung jawab orang tuanya. Nah, tapi kamu juga perlu menyadari jika hal ini juga membawa hal positif bagi hidupmu. Misalnya, menemukan kemandirian dan rasa tanggung jawabnya. Nah, tanpa kamu sadari, luka tersebut juga sebetulnya mempengaruhimu hingga saat ini seperti ini. Yang pertama, sulit mempercayai orang lain dan memilih melakukan segalanya sendiri. Nah, kedua, sering khawatir akan ditinggalkan oleh pasangan. Yang ketiga, merasa bertanggung jawab atas segala hal sekalipun tidak menyukainya. Yang terakhir, masih memendam rasa marah dan kecewa pada orang tua saat mengingat masa kecil. Nah, berbagai hal tersebut menandakan kamu masih menyimpan luka, yaitu inner child. Nah, ya selanjutnya, kalian mau tahu nggak apa itu inner child? Inner child itu merupakan serpihan diri yang tinggal dan mengikuti hingga seseorang dewasa. Makanya dua sisi koin, inner child memiliki sisi positif dan negatif yang kerap disangkut pautkan dengan luka masa lalu. Nah, apa nampak terhadap inner child? Jika tidak diatasi inner child yang terluka sering kali menimbulkan dampak negatif seperti sulit berkomunikasi, mengambil keputusan, atau menjalin hubungan sosial, maka kesalahan dalam pola asuh anak. Nah, apakah inner child bisa sembuh? Sepertinya Aidergilnya terluka perlu disembuhkan, bisa dengan mengakui keberadaannya, menulis jurnal, dan meditasi. Nah, bagaimana cara menyembuhkan inner child? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan inner child yang terluka, yaitu yang pertama, memahami inner child. Bagi semakian orang penyebab luka inner child sangat mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menulis surat untuk diri sendiri. Yang ketiga, meditasi. Yang terakhir, konsultasi ke profesional. Terima kasih, selamat menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.